Nama saya Asep Fadila HM, NPM 1701110170035, kelas A. Perkenalkan, saya Irsyad, NPM 54. Perkenalkan, nama saya Daud Fitri, NPM 1701110160043. Nama saya Widya Putri Anggi, NPM 5. Dan saya Arsela Prasetyajati, NPM 015. Di sini kelompok kami akan menceritakan tentang Perang Dunia Kedua beserta asal-usul lahirnya administrasi pembangunan. Selamat menonton! Administrasi pembangunan menjadi wacana publik sejak Perang Dunia Kedua usai. Pihak-pihak yang menang dalam Perang Dunia Kedua yaitu negara-negara maju yang mempunyai keinginan untuk membantu negara dunia dan bertanggung jawab kepada negara-negara penjajahan atas negara bekas kekuasaannya dan sebagai pasar produksinya. Timbul tindakan negara-negara maju untuk memberikan bantuan baik dari segi politik, ekonomi, militer, teknis, maupun sosial budaya. Negara yang diberikan bantuan tersebut diharapkan akan memihak kepada negara yang membantunya dan akan mengemudikan negaranya berdasarkan ilmu administrasi yang ditawarkan pendonor. Adapun program bantuan yang dibuat untuk negara-negara berkembang ialah yang pertama di bidang politik, yakni mempertahankan kelompok elit yang sepaham dan menjaga sikap politik negara yang diberi bantuan. Yang kedua di bidang ekonomi, yaitu memperoleh timbal balik dengan mempermudah dalam mendapatkan sumber mentah, menjadi bagian pasar internasional dan bantuan utang. Yang ketiga di bidang militer, yakni negara berkembang dijadikan sasaran dalam penjualan senjata, pendidikan, militer, dan pengiriman tenaga ahli. Dan yang terakhir yaitu di bidang teknis, yaitu mengirimkan bantuan dalam fisik. Pada 3 April 1948, Presiden Amerika Serikat Harry Truman menyetujui bahwa pemerintah Amerika Serikat untuk membantu membangun negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia yang dikenal dengan Marshall Plan. Marshall Plan menjadi model cara memberi bantuan oleh suatu negara ke negara lain yang bertujuan menstabilkan perekonomian dan politik Eropa. Sampai pemberi bantuan tersebut dituangkan ke dalam bentuk undang-undang yang dikenal dengan Point for Program atau disebut dengan Marshall Plan. Point for Program berisi, we must embark on bold new program for making the benefits of our scientific advance and industrial progress available for improvement and growth of underdeveloped areas. We should make available peace-loving people the benefits of our store of technical knowledge in order to help them realize their aspiration for the better life. Di bawah Marshall Plan ini, Badan Kerjasama Ekonomi menggelontorkan dana 13 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1948 sampai 1951. Sebagian besar dana itu diberikan berupa hibah dan sisanya adalah pinjaman lunak jangka panjang. Bantuan dari Amerika Serikat memberikan dampak positif dengan meningkatkan produk bruto negara-negara menerima bantuan sebanyak 15-25%. Sektor industri melonjak hingga 35%, sedangkan pertanian melampaui hasil produksi di masa sebelum perang. Namun di sisi politik, bantuan Amerika Serikat lewat Marshall Plan membuat Eropa Barat tidak perlu berhemat untuk biaya kesejahteraan rakyat. Dan hal ini kemudian membawa stabilitas politik. Alhasil, pengaruh komunis di Eropa Barat menurun drastis dan popularitas partai komunis di beberapa negara Eropa juga semakin menurun. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi negara pada saat itu memiliki dua fokus utama. Yang pertama, administrasi di negara yang sedang berkembang, di mana masyarakat negara berkembang pada saat itu sedang bertransformasi menuju masyarakat maju dan juga masyarakat industri. Kedua, adanya perhatian pada masalah interrelasi antara administrasi sebagai suatu ilmu dan administrasi sebagai suatu praktik.
Kemudian, pendekatan administrasi pembangunan pada saat itu sudah berkembang menuju disiplin ilmu pengetahuan dengan mengembangkan peralatan analisis dan penyusunan berbagai model, walaupun masih ditemui beberapa kelemahan. Dengan demikian, administrasi pembangunan lahir dari sebuah pembangunan negara-negara berkembang dalam memperbaiki tatanan kehidupan dan terlahir dari sebuah kepedulian negara-negara dunia kedua dan pertama dengan berbagai kepentingan negaranya untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan administrasi negaranya.